Apa sih? Di momen kali ini, di video kali ini aku berada di Gua Selong Mangleng, lereng Gunung Kelotok, Kediri, guys. Dan gua ini diyakini sudah ada sejak Kerajaan Kediri sekitar abad ke-11 hingga 12 dan sering dikaitkan dengan kisah Dewi Kirisuci sebagai putri dari Raja Airlangga yang kala itu menolak tahta kerajaan dan mengurungkan niatnya menjadi raja ya, dan bertapa di gua tersebut, teman-teman. Maka dari itu Gua Selong Mangleng ini diyakini sebagai tempat pertapaan berenergi tinggi yang dipercaya sejak dari zaman dulu hingga sampai dengan saat ini, teman-teman. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Oke guys, sebelum kita berbuka puasa, aku menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu gua mistis ya, yang berada di lereng Gunung Kelotok, yaitu Gua Selong Mangleng. Akan tetapi teman-teman, aku bukan lewat di tangga yang menuju ke lereng Gunung Kelotok, tapi aku akan melewati sebuah lokasi yang akan tembus di depan Gua Selong Mangleng, guys. Jadi lokasinya seperti ini ya. Jadi kayak semi-semi terbengkalai gitu lokasi tersebut, guys. Dan cerita mistisnya banyak sekali. Ketika menjelang maghrib, warga percaya itu ada penampakan seorang putri yang turun dari Gunung Kelotok itu ketika maghrib ya, dengan kereta kencananya hingga menuju ke daerah sini, guys. Dan jangan salah teman-teman, dulu lokasi tersebut ini sebelum ada ini ya, ada bangunan-bangunan seperti ini. Di sini itu adalah kuburan, teman-teman. Buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Jangan bolong-bolong dan harus tetap semangat terus. Ini ada lokasi yang kayak tempat terbengkalai gitu, guys. Yang bangunan tersebut sudah tidak terawat, banyak ditemui jamur-jamur di plafon-plafonnya ya. Wah, menarik loh ini. Tuh, kalian lihat guys, ini sepertinya tempat wisata ya, cuman sudah terbengkalai gitu, teman-teman. Karena sudah rusak gitu. Amat sangat disayangkan. Dan ini kemana lagi nih, aku bingung nih. Oh, kesini ya. Mumpung maghrib ya teman-teman, konon katanya putri tersebut meluncur dari Gunung Kelotok menuju ke bawah. Ya semoga aja aku dipertemukan oleh beliau. Karena beliau ini keluar pada saat maghrib, teman-teman. Men, kewendeng. Ini kayak aula gitu, cuman mungkin sudah lama tidak terpakai ya. Pada akhirnya dibiarkan rusak seperti ini, guys. Tuh, rusak. Gentengnya sudah nggak ada yang di atas itu. Anginnya kenceng banget, bro. Gila. Jadi buat teman-teman di sini yang bisa lihat dimensi-dimensi lain yang tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar. Ada apa aja ya di sini itu. Wow. Mendung, guys. Jadi hujan
di awal tahun ini ya, itu tidak dikira-kira loh waktunya. Bisa sore, bisa pagi, bisa siang, dan maupun bisa malam guys. Wih, ngeri bro. Ini gerbangnya sudah hancur. Gila. Ini bagus nih buat difoto ini. Aku ambil foto sebentar ya. Oke, kayak gini guys. Oke, mantap sudah. Kita masuk ya. Halo. Buahnya jatuh dari pohon. Apa sih? Kayak masuk dimensi lain gitu ya teman-teman. Maghrib men, suasana maghrib. By the way, ini lewat mana ya? Ke kolam renang ya? Oh lewat sini. Nih bisa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini aku eksklusif sekali ya bisa masuk ke sini ya teman-teman. Taman wisata air Gua Selo Mangleng. Anginnya lo ngeri lo. Dan katanya bapak tadi, Mas Nanang ya, ini baru pertama kali ini hujan seperti ini guys. Anginnya kenceng banget. Katanya sih aku disambu di sini, katanya ya. Ya, who knows, nggak tahu lagi. Ya. Dikunci. Ya nggak bisa masuk dong. Lewat mana ini masuknya? Buruan lah ya, sampai ke Gua Selo Manglengnya. Ini sudah horor banget ini. Cuaca sekarang ini ya agak ekstrim gitu, anginnya kenceng banget men. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita langsung lanjut. Kan ada gapura di situ ya. Ke sana lah. Coba. Katanya tembus ke Gua Selo Mangleng ya, teman-teman. Wow. Oke. Wow. Ngeri lur, sumpah.
Keburu buka. Keburu berbuka puasa ini. Sudah ba'da maghrib. Wow. Di Gunung Klotok ini ya, banyak sekali peninggalan-peninggalan masa lalu yang sampai dengan saat ini masih ditemukan situs-situs terbengkalai dan terlantar di dalam hutan ya teman-teman, dan tertimbun tanah, dan proses ekskavasi itu masih berlanjut hingga sampai dengan saat ini. Oh, bambu men. Aku kira apaan. Gila. Kaget aku. Oke, ini aku sudah berada di salah satu pagar yang bolong kayak gini ya, dan aku langsung tembus ke Gua Selong Manglingnya guys. Jadi lewat belakang dari kolam renang ini. Bismillah, bismillah. Wow. Mana ini? Lah, ini jalan ke Gunung Klotok dong. Oh, ini loh guanya teman-teman. Nih, ini bebatuan apa ini ya? Kars gitu bukan ya? Atau gimana? Itu kalau ke sana ke, sepertinya ya ke Gunung Klotok. Kembali lah. Bali guys. Oke. Lumayan jaraknya agak jauh-jauh gimana gitu. Dan kebetulan juga ini aku datangnya juga waktu mepet-mepet ba'da maghrib ya. Bau dupanya kerasa sampai sini guys. Wih. Oh, ini dia. Oke. Dan aku sudah berada di Gua Selong Mangling. Kayak gini ya teman-teman. Kayak gitu. Itu guanya di atasnya. Wow. Nah, kita lanjut sambil mereview sebentar ya. Nah, ini kalau lewat jalur utama itu melewati tangga ini guys. Oke.
Berhubung tadi aku jalan-jalan dulu, ya agak sedikit lama sih, tapi nggak apa-apa ya, sambil menikmati menu berbuka. Tapi di sini aku nggak ada menunya loh. Itu apa tuh ke sana? Itu apa ya ke sana ya? Oh. Apa langsung ke guanya ya, teman-teman? Langsung ke guanya aja lah, biar singkat waktunya. Oke. Oh, ini lewat bawah lagi ya. Yus, hampir licin. Oke, Gua Selong Mangleng ini cukup fenomenal ya, teman-teman. Oke, kita gas. Kayak dipahat-pahat gitu ya, ini kayak nggak tahu ini apa, ini kayak jendela gitu. Terus ini ada pahatan-pahatan ya, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi kayak membentuk sebuah huruf, cuman entahlah apa. Oke, kita lanjut ke dalam. Oh, nggak licin kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini aku sudah berada di dalam ya, teman-teman. Dan kalian lihat sendiri, di sini banyak sekali relief-relief seperti di percandian ya. Ini kayak ini. Contohnya, ini melambangkan relief ini Dewa Siwa ya, teman-teman. Yang mukanya sudah nggak ada. Dan di sini juga banyak sekali batik-batikan gitu ya. Nah, kayak gini. Nih. Oke. Jadi secara arkeologis ya, teman-teman, Gua Selong Mangleng ini adalah peninggalan budaya Hindu yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi ya, teman-teman ya. Akan tetapi karena kisah Dewi Gili Suci yang cukup kuat dan lokasi gua tersebut yang cukup sunyi di lereng Gunung Klotok, cerita mistis pun itu berkembang dari generasi ke generasi ya. Wow. Ini kayak tempat untuk bakar-bakar ya, teman-teman. Dan ada perdupa-dupaan, sesaji itu ditaruh di sini, guys. Wow. Gua Selong Mangleng. Halo. Kayak ada yang jalan ke sini. Halo. Kayak ada yang jalan. Oke, kita lanjut. Panas banget dulu di sini. Sumpah, guys. Gila. Hawanya tuh hangat. Hangat-hangat gimana gitu ya.
Nah gini ya, agak terang ya. Ini ada patung naga, cuman sudah tergerus oleh alam ya teman-teman. Ini ada mata di sebelah sini, kanan kiri, dan mulutnya ini sudah kerowak gitu. Ada mahkotanya juga ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke dalam. Wow. Ini ada pahatan orang bertapa. Jadi memang tempat ini difungsikan untuk bertapa ya. Ya, dari kisah legenda Dewi Kili Suci itu, guys. Yang dulu bertapa di sini untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Dan dari kisah itulah muncul bahwa tempat tersebut digunakan untuk bertapa ya. Pertapaan yang memiliki energi tinggi, yang cukup mistis ya teman-teman. Ini juga banyak sekali pahatan-pahatan. Nih ya, kayak sebuah rumah gitu. Ini gentengnya, terus ini daun pisang. Jadi siapapun yang ada tawon, guys, oke, ini apa nih? Wow, oke lah ya. Kira-kira cukup sampai di sini ya teman-teman. Ini aku keringetan banget dan gak tahu harus bilang apa, karena memang ketika kita masuk ke dalam sini, aku masuk ke dalam sini, itu hawanya tuh cukup hangat, enak banget untuk bertapa, guys. Di sini yang sudah berhasil itu siapa? Yang jenengan tahu dan kita tahu semua. Itu banyak, Mas, yang berhasil di sini itu banyak. Seperti Pak Agus ya, Pak Agus Batubara. Ngomongnya ya, besar. Pak Agus Batubara. Terus Bu Susi, orang Surabaya itu orang keras, itu juga ada. Ya. Nah, dia berhasil semua. Dia berangkatnya dari sini. Berangkatnya dari sini. Ya, dari sini. Itu mulai awal sih ke sini. Dia cuma apa ya, kalau yang orang deket sini dia jalan kaki. Oke. Jalan kaki setelah 3 bulan naik sepeda motor. Berikutnya sampai dia menuju puncak kejayaan. Sekarang dia naik mobil, usahanya juga lancar sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Itu sudah lama beliau Kurang lebih hampir 20 tahun. Udah lama ya? Udah lama. Sejak pertama kali kesini ya, tuh? pertama kali kesini. Yang kesini itu suaminya dulu. Oh, suaminya. Terus suaminya meninggal, diteruskan sama istrinya. Sampai sekarang masih tetap lancar. Apa usaha apa beliau? Usahanya bengkel sama dagang jeruk. Dagang jeruk. Dia memasok ke swalayan. Oh. Di Kediri yang masuk dia semua. Dari dia semua ya. Gitu. Terus lainnya itu, Mas, selain digunakan untuk mencari berkah di sini ya, apa kegunaan lain dari gua ini? Untuk tempat semedi. Tempat semedi, tempat istirahat, untuk merenung, misalnya kayak apa ya, mencari ketenangan batin lah. Di sini juga bisa. Nah, terus setelah mencari ketenangan batin yang didapat apa? Ya kalau ya kita kan orang tergantung orangnya kan, niatnya kan sendiri-sendiri. Kita juga nggak tahu, misalnya kayak ada masalah apa, dia merenungkan di sini. Apa ada solusi, itu kan nanti solusinya seperti ini, kan bisa selesai. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini kan disinyalir memang tempat pertapaan yang berenergi tinggi, mempunyai spiritualitas yang sangat tinggi kan. Iya. Nah, selama yang sampean tahu di sini itu hal gaib apa aja yang sering sampean alami?
Kalau hal-hal yang kayak gaib sih ya, kalau saya itu sih tidak pernah sama sekali mengalami, tapi kalau orang lain itu sering, seperti orang kesurupan massal, Oh ya? ya, Heeh. terus kayak ya semacam apa ya, orang gaib itu di sini ada. Ada. Pernah ya sampean mengalami? Pernah ada di sini, banyak mas di sini, mau yang sebelah mana itu ada semua. Ada semua ya. Waduh, jadi memang energi gaibnya tinggi. gaibnya sangat tinggi ya. Oke, dan untuk kesini mas, syaratnya apa aja sih sebenarnya mas? Kan di sini kan katanya kan memang nggak ada juru kunci, dan banyak yang mengaku-ngaku juru kunci. Iya. Nah, secara yang sampean tahu, sampeannya sudah lama di sini. Nah, itu apa aja sih syaratnya? Syaratnya apa sih kalau kita ke sini, mau tujuan kita apa ya, monggo silakan, yang penting kita bawa kartu identitas. Cuman itu aja. Nah, jadi kalau ada apa-apa kita kan bawa kartu identitas, tanya orang, kita punya kartu identitas, saya orang sini, orang mana, dari mana, kan tahu. Nanti kalau ada yang penjaganya ke sini, pasnya dari mana, dari sini, oh ini identitas saya, udah selesai, itu aja. Oh gitu. Jadi kalau untuk di guanya sendiri, kalau kita minta berkah itu nggak ada syaratnya? Syaratnya sih kayak ya situ bunga, terus kinangan, terus sama ini apa itu, pisang raja. Pisang raja. Ya, pisang raja, Yosua, cuman itu aja, nggak lebih. Nggak lebih ya. Iya, Nah, setelah berhasil, kebanyakan kalau kita minta berkah itu ada tumbalnya nggak sih? Kalau dibilang sih kita tergantung kepercayaan sih ya. Iya. Kalau di sini saya tahu saya itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, minta tumbal-tumbal seperti itu nggak ada. Oke, ini hujan deras mas. Ini kita ngobrolnya ini mungkin agak nggak kedengeran ya. Ya angin kencang. Anginnya kenceng. Jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, petualangan terbaru dari HM Adventure. Oke, aku Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, peace.